Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini, nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo. Oke, aku lebih senang menyebut keduanya ibarat dua sisi mata uang. Kalian pasti tahu alasannya. Iya, karena keduanya sangat terkait erat meskipun sebenarnya ada di kutub yang berlawanan. Kenapa aku sebut kutub yang berlawanan? Kita tahu, Jokowi adalah orang yang mengendorse Prabowo jadi presiden. Dalam politik tentunya ada yang dikenal politik balas budi. Ya, salah satunya melanjutkan IKN. Apalagi Jokowi sudah komitmen tetap akan mengawal mega proyek ini. Tapi apakah Prabowo ingkar karena memblokir anggaran untuk IKN? Bagaimana sebenarnya hubungan antara Prabowo dan Jokowi? Untuk menjawab pertanyaan soal bagaimana hubungan antara Prabowo dan Jokowi, penting untuk menjawab soal seberapa kedekatan keduanya sudah berlangsung. Kalau jawaban kamu kedekatan keduanya dimulai saat Jokowi menunjuk Prabowo sebagai menterinya, ini anggapan yang keliru. Mari kita mundur ke tahun 2012. Awal mula nama Jokowi mulai dikenal saat maju Pilkada Jakarta. Saat maju di Pilkada DKI berpasangan sama Ahok, hanya ada dua partai yang mendukung, PDIP dan Gerindra. Itu pun awalnya PDIP ogah dukung Jokowi yang notabene kadernya sendiri dan lebih milih dukung calon gubernur lainnya yakni Fauzi Bowo. Nah, menurut Hashim Joyo Hadikusumo, orang yang berhasil meyakinkan Megawati untuk mencalonkan Jokowi di Pilkada Jakarta adalah Prabowo. Tidak serta-merta langsung diterima sih. Ada beberapa kali lobi sampai akhirnya Megawati mau mencalonkan Jokowi di Pilkada DKI dan akhirnya bisa menang. Hanya saja, hubungan keduanya emang sudah mengalami pasang surut sejak Pilkada Jakarta. Kemudian masing-masing punya pilihan politik yang berbeda, mulai Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Polarisasi ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan tumbuh dari fenomena yang merusak hubungan personal antar individu. Bahkan kalau diingat ya, saat itu muncul istilah cebong untuk pendukungnya Jokowi dan kampret bagi pendukungnya Prabowo. Dinamika dan resistensi politik yang muncul ini adalah hasil dari strategi politik masing-masing tim sukses. Prabowo juga mengakui kalau fase ini masyarakat Indonesia jadi terbelah. Situasi ketika itu sangat kritis, terutama setelah Jokowi dinyatakan menang. Polarisasi yang terjadi tidak lepas dari saling serang antara kubu Jokowi dan Prabowo selama masa kampanye. Pihak Jokowi kerap mengangkat isu terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo selama masa Orde Baru. Nah, persaingan mereka ini bukan hanya soal perbedaan visi politik, tetapi juga tentang dukungan yang sangat fanatik di masing-masing kubu. Kedua pemilu saat itu diwarnai dengan ketegangan, bahkan berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi dan juga di jalanan. Namun di luar dugaan banyak pihak, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi pada Pilpres 2019. Jokowi sebagai pemenang justru mengundang Prabowo untuk masuk ke dalam kabinetnya. Nah, keunikan drama politik ini tak berhenti pada kabinet Jokowi-Prabowo saja. Pada Pilpres 2024, Jokowi yang tidak lagi bisa mencalonkan diri justru mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Jokowi mengambil resiko berseberangan dengan partai yang pernah membesarkannya. Kerjasama politiknya dengan Prabowo di Pilpres 2024 juga berujung pada kemenangan telak. Tapi kemudian, pasca Pilpres, ada nih kabar hubungan keduanya renggang. Ini dimulai dari soal revisi Undang-Undang Pilkada. Awalnya muncul isu kalau Jokowi mengintervensi revisi Undang-Undang Pilkada soal ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah untuk memuluskan Kaesang agar bisa maju di Pilgub. Rencananya DPR akan mengesahkan Undang-Undang Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. Namun agenda ini batal karena jumlah anggota DPR yang menghadiri sidang tidak memenuhi quorum. Pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Ditambah juga meluasnya aksi massa di berbagai wilayah di tanah air. Belum lagi soal silang pendapat saat Pilkada Jakarta. Oke, aku akan mengutip pernyataan dari podcast Bocor Alus
politiknya Tempo yang menyebut kalau Jokowi masih pengen ada 2 putaran setelah jagoannya RK dan Suswono kalah. Tapi kemudian Istana menolak 2 aturan itu. Yang parah sebenarnya adalah isu akun Fufu Fafa nih yang berisi sindiran terhadap Prabowo. Tensi politik pun meningkat karena akun ini dikaitkan dengan Gibran Rakabuming. Nah, muncullah isu soal tidak dilibatkannya Gibran dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan. Hotman Paris menyebut kalau memang ada orang yang berupaya mengadu domba Prabowo dan Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Ya, meski Hotman tidak menyebut siapa, tapi hanya menyebut kalau orang ini punya catatan korupsi. Yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Di sisi lain, Prabowo juga sebenarnya tidak membantah soal orang yang mencoba memisahkannya dengan Jokowi. Tapi, Prabowo secara langsung menegaskan kalau hubungannya dengan Jokowi tetaplah harmonis. Begitu juga dengan Jokowi, kalau menyebut hubungannya dengan Prabowo itu tetap solid, harmonis dan solid. Istana juga buka suara terkait isu keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo. Staf khusus Presiden Juri Ardiantoro menilai isu itu adalah upaya adu domba untuk mengganggu agenda keberlanjutan pemerintah. Sementara politisi PDIP Deddy Sitorus menanggapinya dengan sarkas saat ditanya soal ada pihak yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Kan bisa dong, orang memang udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Sementara pakar politik Henry Satrio yang tidak terlihat belum tentu tidak terjadi. Lalu siapa yang benar? Soal siapa yang benar, bukan itu yang penting ya. Yang penting adalah apa hikmah di balik itu. Iya, banyak masyarakat yang menginginkan Prabowo menjadi pemimpin dengan gaya dan visi sendiri, bukan hanya sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Kita juga pastinya berharap Prabowo membawa terobosan baru, kebijakan yang lebih tegas, serta solusi konkret untuk berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Meskipun ada keuntungan dalam melanjutkan program-program yang sudah berjalan, sangat penting untuk melihat bagaimana Prabowo menegaskan identitas kepemimpinannya sendiri. Misalnya, apakah ia akan mengubah pendekatan dalam pembangunan, ekonomi, atau diplomasi internasional? Hanya saja, sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo menghadapi tantangan besar. Memastikan kalau seluruh elemen pemerintahan benar-benar tunduk kepada kepemimpinannya. Namun, bayang-bayang Jokowi masih kuat dalam berbagai lini pemerintahan, mulai dari kementerian hingga aparat keamanan. Banyak pejabat yang lahir dari era Jokowi masih menduduki posisi strategis dan diyakini lebih setia kepada kepentingan mantan presiden ketimbang kepada pemerintahan baru. Makanya di momen Harla NU yang ke-102, banyak pihak menduga bahwa Prabowo tengah berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang independen, tidak hanya sekadar menjadi penerus Jokowi. Dan juga meski Jokowi dan Prabowo menyebut mereka tetap solid, pada dasarnya masih ada polarisasi pendukung lama dari keduanya. Tapi di banyak kesempatan, Prabowo selalu menyebut-nyebut nama Jokowi. Prabowo bercerita banyak belajar dari Jokowi soal politik. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Itu artinya isu soal keretakan keduanya tertepis ya. Prabowo juga menyebut kalau Jokowi punya peran dalam membantu kelancaran transisi pemerintahan dan pembentukan kabinet. Presiden Prabowo juga meminta Jokowi jadi pengawas di Badan Pengelola Investasi Danantara. Di sisi lain, Jokowi juga menyanjung Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia. Ia menyebut tidak ada presiden di negara manapun yang punya dukungan sekuat Prabowo. Jokowi menyebut sampai sekarang pun tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Dan kalau ada yang enggak, saat setelah pidato di HUT Gerindra, Prabowo harus lari menjemput Jokowi. Tapi di sisi lain, dalam banyak hal juga ya, Prabowo ini adalah kebalikan atau antesis dari Jokowi. Baru 3 bulan menjabat, ia sudah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi yang bertolak belakang dengan pendahulunya Jokowi. Hal yang paling ketara nih adalah fokus pembangunan infrastruktur yang redup di pemerintahan Prabowo. Padahal itu prioritas utama di era Jokowi. Anggaran IKN dipangkas, begitu juga dengan PSN lain yang menjamur di era Jokowi sedang dievaluasi total oleh Prabowo.
Di sini Prabowo mencoba memberitahu kalau ia sama sekali tidak dikendalikan oleh Jokowi. Tapi tantangannya tekanan untuk meneruskan proyek warisan Jokowi terus bergulir. Dan yang juga harus jadi perhatian adalah soal dinamika koalisi. Kenapa? Soliditas koalisi berpengaruh pada kebijakan pemerintah yang telah terbukti selama era Presiden Jokowi. Dengan tulang punggung partai pengusung Prabowo yang kuat, maka akan mempercepat akselerasi terwujudnya cita-cita Prabowo. Untuk itu, Prabowo mengambil langkah untuk mengunci koalisi dengan meminta partai Kim Plus untuk terus kompak hingga kontestasi Pilpres pada 2029. Bahkan Prabowo menawarkan Kim Plus menjadi koalisi permanen. Oke, pada akhirnya setiap pemimpin punya gaya sendiri-sendiri ya. Narasi keberlanjutan kini tinggal jargon, dan strategi politik jitu yang sukses membuat Prabowo menang telak saat pemilu. Kini, tantangan real ada di depan mata. Bakal seperti apa masa depan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo? Waktu yang akan membuktikan.